Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah, syukur selalu kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga selalu Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan juga seluruh umat muslim hingga akhir zaman. Untuk pengajian malam hari ini insyaallah kita membahas tentang haji dulu. Kalau kita mau membahas tentang haji ini terkait dengan salah satu rukun Islam yang kelima, yaitu rukun Islam yang kelima. Haji adalah rukun Islam yang kelima. Di dalam satu hadis di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada satu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun atas 5 fondasi. Bangunan Islam itu akan terwujud kalau 5 hal ini ada. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat, bersaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Wa iqamis shalah, dan yang kedua adalah menegakkan salat. Yang ketiga wa ita'iz zakah, dan membayarkan zakat. Yang keempat wal haji, dan beribadah haji. Yang kelima wasaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Kalau memang di dalam riwayatnya tidak begitu urut dengan yang kita hafal, meskipun seperti itu, karena rukun Islam itu tidak sebagaimana rukun sholat, di mana harus dikerjakan secara tertib. Berbeda dengan rukun Islam. Rukun Islam itu bisa jadi ada orang yang bersyahadat, kemudian mengerjakan sholat, belum berkewajiban zakat, tapi dia berhaji, dia juga. Ada yang memang tidak mampu berpuasa, dia tidak berzakat, dan dia tidak berhaji. Macam-macam. Semua adalah dilaksanakan secara istita'ah, sesuai dengan kemampuan. Dan di dalam Al-Quran ada satu ayat di surat Ali Imran ayat 97, di mana Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan bagi Allah wajib atas manusia berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu jalannya. Orang yang mampu baik secara fisik maupun secara materi, maka dia diberi kewajiban oleh Allah, dia diwajibkan oleh Allah untuk mengerjakan haji. Dan haji ini waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu bulannya sudah ditentukan, waktunya juga, tempatnya pun juga ditentukan di Baitullah, kemudian di Arafah, kemudian di Mina. Ada tempat-tempat khusus untuk mengerjakan haji. Sehingga ketika ada orang yang meyakini bahwa haji itu sebenarnya tidak wajib di Mekah, cukup dilakukan secara virtual, berarti dia mengingkari pensyariatan haji. Na'udzubillah min dzalik. Dan sekarang mulai banyak bermunculan orang-orang yang mengatakan bahwa haji ini sebatas pemborosan, menghabiskan uang ratusan juta rupiah, menghabiskan uang triliunan rupiah untuk memperkaya Saudi saja. Lebih baik uangnya digunakan untuk keperluan kita sendiri, untuk keperluan rakyat kita sendiri. Orang-orang yang seperti ini biasanya sudah terpapar virus sekularisme atau liberalisme. Makanya kita yang
punya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita harus memahami sesuai dengan apa yang difahami oleh Nabi kita, difahami oleh para sahabat, para tabi'in, bahwasanya haji ini merupakan kewajiban. Bahkan para ahli fikih mengatakan haji ini, wajibnya haji ini termasuk al-ma'lum minad din bidharurah. Apa itu? Al-ma'lum minad din bidharurah. Sesuatu yang secara mutlak harus diketahui oleh siapapun. Nek wong Islam kuwi mesti ngerti, mesti yakin, mesti mengetahui bahwa haji itu adalah kewajiban bagi yang mampu. Karena wajibnya haji ini termasuk al-ma'lum minad din bidharurah, ketika ada orang yang mengatakan haji itu enggak wajib meskipun dia mampu, berarti dia telah kafir. Berarti dia telah melakukan kekufuran. Dan kekufurannya ini adalah kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Orang yang tidak meyakini bahwa haji ini wajib bagi yang mampu, berarti dia telah kafir. Semua ulama, semua umat Islam sepakat bahwa haji ini termasuk kewajiban bagi yang mampu. Mampunya adalah mampu baik secara fisik ataupun secara materi. Ada orang yang secara materi mampu, berkecukupan, sangat kaya, tapi ternyata dia tidak mampu, fisiknya sudah lemah, maka dia tidak terkena kewajiban haji. Ada orang yang secara fisik masih sangat kuat, tapi secara materi tidak punya kemampuan untuk membayar ongkos naik haji. Berarti dia pun juga tidak punya kewajiban untuk haji. Dua-duanya harus mampu, fisiknya mampu, materinya juga mampu. Karena ketika seseorang itu memaksakan diri padahal dia tidak mampu, maka itu termasuk penganiayaan pada dirinya sendiri. Benjane orang mampu tapi krono gengsi kemudian memaksa dirinya untuk beribadah haji, yang berakibat keluarganya yang ada di rumah menjadi kekurangan. Nah, ini berarti menganiaya pada dirinya sendiri dan menganiaya pada keluarganya. Berarti dia berhaji bukan pahala yang dia dapatkan, tapi justru dosa karena dia menganiaya pada orang lain. Sedangkan penganiayaan itu sesuatu yang menghadirkan kegelapan nanti di hari kiamat. Az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Dan penganiayaan adalah hal yang diharamkan oleh Allah. Dalam satu hadis qudsi Allah mengatakan, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi fala tadzalam." Aku telah mengharamkan penganiayaan atas diriku. Allah mengharamkan dirinya berbuat aniaya. Fala tadzalam, maka kalian pun juga jangan berbuat aniaya. Orang yang diwajibkan haji ini harus memenuhi beberapa syarat, atau dikatakan sebagai syarat wajib haji. Syarat wajib haji ini ada 5. Syarat yang pertama adalah al-Islam. Dia sudah memeluk agama Islam. Meskipun dia punya harta yang sangat kaya, dia fisiknya juga sempurna, dan dia sudah menyatakan simpatisan Islam, pokoknya mendukung semua pergerakan Islam. Tapi kalau dia tidak Islam, maka dia belum
diwajibkan untuk berhaji. Mengerjakan amalan Islam belum tentu dia masuk Islam. Orang yang mengerjakan amalan Islam belum tentu Islam. Ada orang yang sholat tapi belum tentu dia Islam. Karena ada orang yang sebenarnya mau sholat hanya sebagai penelitian. Aku pengen meneliti amalannya orang Islam itu seperti apa, kemudian dia ikut berkecimpung. Kalau peneliti itu biasanya totalitas. Ada kisah ada orang yang membuat skripsi, dia bukan orang Islam, dia meneliti tindakan-tindakannya orang Islam dan dia sudah nyemplung juga di dalam ibadah-ibadahnya orang Islam. Nah, meskipun dia seperti itu, meskipun dia sholat, dia belum Islam, karena pintu masuk Islam bukan sholat, tapi pintu masuk Islam adalah syahadat. Dan sebatas KTP Islam itu juga bukan dikatakan Islam, karena di Indonesia ada orang-orang yang secara keyakinan bukan Islam, tapi karena keterbatasan izin agama yang ada di Indonesia, dengan terpaksanya dia menulis di dalam KTP-nya Islam. Ada agama-agama yang tidak diakui di Indonesia, dengan terpaksanya dia nulis agamanya di KTP Islam. Ada orang Yahudi di Indonesia, banyak orang Yahudi, tapi karena di Indonesia ini agama Yahudi belum diakui, dan mudah-mudahan tidak diakui sampai selamanya, dia menulis di KTP-nya dengan tulisan Islam. Ada orang yang agamanya kejawen, tapi karena kejawen tidak diakui, maka dia nulis Islam. Ada yang agamanya Sunda Wiwitan, karena agama tersebut, kepercayaan tersebut tidak diakui, dia juga nulis di KTP-nya Islam. Maka tulisan di KTP juga bukan kepastian bahwa dia seorang Muslim. Kemudian yang kedua adalah syarat wajib yang kedua adalah berakal. Ya, akalnya itu masih jalan. Kalau orang itu akalnya nggak jalan, berarti dia dalam kondisi gila. Orang tersebut juga tidak diwajibkan untuk berhaji. Kalau masih sebatas depresi, itu masih dalam karakter berakal. Kalau masih sebatas depresi, stres, itu masih dikatakan berakal. Tapi kalau sudah benar-benar hilang akal, dia sudah sama sekali nggak bisa mikir, nggak bisa ngurus dirinya sendiri, maka berarti gila, dia tidak berakal. Kemudian yang ketiga, syarat wajib haji yang ketiga adalah balik. Balik apa kemarin kita jelaskan, ada 3 ciri-ciri balik. 4 kalau wanita, atau 5 bagi wanita. 1, usianya 15 tahun. 2, sudah tumbuh bulu kemaluan. 3, sudah pernah mimpi ihtilam basah atau ihtilam. Kalau wanita 4, sudah pernah haid, atau yang kelima sudah hamil. Ciri-ciri balik. Ketika ada seseorang yang belum balik, kemudian dia mengerjakan haji, berarti haji di masa dia belum balik itu belum menggugurkan kewajiban hajinya. Dia masih kecil, masih bocah-bocah, cuman ternyata dia kata Allah bisa berangkat haji. Nah, maka itu belum menggugurkan kewajiban dia berhaji.
ketika nanti dia dewasa, ketika dia sudah balik, kemudian dia mampu, maka dia wajib mengerjakan haji. Dan wajibnya haji ini dikerjakan sekali seumur hidup. Jadi yang wajib, haji yang wajib ini sekali seumur hidup. Begitu juga umroh. Umroh pun juga wajib dikerjakan sekali seumur hidup. Kalau mengerjakan haji itu biasanya otomatis juga mengerjakan umroh. Tapi kalau mengerjakan umroh belum tentu mengerjakan haji. Karena ada umroh yang digandengkan dengan haji, ada umroh yang bersendirian. Syarat yang keempat, syarat wajib haji yang keempat adalah merdeka. Merdeka itu bukan merdeka dari penjajahan, merdeka dari perbudakan. Dia bukan seorang budak. Wacana, sekarang nggak ada perbudakan. Kemudian yang kelima adalah mampu. Syarat yang kelima adalah mampu. Mampu baik secara fisik ataupun mampu secara apa? Materi. Jasmani, secara materinya. Atau lebih lengkapnya ini, syarat mampu ini ada 4 hal kalau rincinya. Yang pertama adalah mampu dari sisi bekal dan kendaraan. Makanya kalau di kitab tafsir, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu jalannya, itu maksudnya adalah zadan wa rahilatan. Dia mampu dari sisi bekal dan kendaraan. Rinciannya mampu ini 4 hal. Mampu dari sisi bekal dan kendaraan. Kemudian yang kedua, sehat fisiknya, badannya sehat. Kemudian yang ketiga, ada rasa aman. Aman. Pokoknya kalau di perjalanannya ini ada banyak bahaya, maka dia nggak wajib. Berarti belum mampu itu. Kemudian yang keempat, mampu melakukan perjalanan. Rincian mampu ini ada 4 hal. Mampu dari sisi bekal ini mencakup baik mampu, dia mampu membayar ongkos naik hajinya, kemudian mampu tetap memberi nafkah bagi keluarga yang ditinggal, ataupun juga mampu untuk untuk menyelesaikan hutang. Mampu untuk menyelesaikan hutang. Karena ada orang yang haji dengan cara berhutang. Kalau dia kira-kira nggak mampu untuk menyelesaikan hutangnya, maka jangan berhaji dengan berhutang. Tapi kalau kira-kira itu mampu, ada hutang yang dengan tempo yang lama, hutang yang lunak, nah, itu nggak masalah. Tapi yang lebih baik adalah haji itu tidak dengan cara berhutang. Kalau syarat mampu yang khusus bagi perempuan, ini ada tambahan. Syarat mampu bagi perempuan ini syarat tambahannya yang pertama, ditemani oleh suami ataupun mahramnya. Karena ada satu hadis yang sahih, la tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahramin. Perempuan tidak boleh bersafar, perempuan tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali bersama mahramnya. Perjalanan haji yang sifatnya wajib saja, dia harus ditemani oleh suami. Apalagi perjalanan yang sifatnya niku mubah, yang perjalanan biasa. Maka nggak boleh wanita perjalanan biasa melaku aduh dewi, tidak ditemani oleh mahramnya. Kemudian syarat mampu yang kedua yang khusus bagi perempuan adalah tidak berada di dalam masa iddah. Masa iddah itu masa penantian wanita yang sedang dicerai. Masa penantian bagi wanita yang sedang dicerai.
cerai. Insyaallah cukup sekian dulu, banyak yang salah, banyak yang kurang, kami mohon yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dengan kajian ini menjadikan manfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita diberkahi oleh Allah, kita diridhoi oleh Allah, suatu saat kita bisa melaksanakan haji maupun umrah secepatnya. Amin. Jazakumullah khairan. Ya, salahnya kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.